Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Maria berlari tergesa-gesa ke arah kamar bayi saat mendengar tangisan Aaron yang menggema di seluruh rumah. Suara itu terasa berbeda, lebih nyaring dan mendesak. Ketika ia membuka pintu, Maria mendapati Aaron terbaring dengan mata besar yang menatap langit-langit, seolah-olah mengamati sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Rasa khawatir menyelimuti hatinya, tetapi ia berusaha menenangkan diri dan mengangkat Aaron ke pelukannya, mencium keningnya yang hangat. "Apa yang terjadi sayang?" Bisiknya lembut, berharap mendengar jawaban dari bayi mungilnya yang seolah mengerti lebih dari yang ia duga. Namun, Aaron hanya tersenyum, lalu tiba-tiba terdiam, membuat Maria merasa ada sesuatu yang aneh dan misterius di balik senyumnya. Maria merasakan getaran di sekelilingnya, seolah ada energi positif yang mengalir dari Aaron ke seluruh ruang kamar. Dengan perlahan, ia menggerakkan jari-jari kecil Aaron, merasakan kekuatan yang tak terlukiskan di antara mereka. Saat itu, Maria berjanji dalam hati untuk selalu melindungi dan menjaga Aaron, tidak peduli apapun yang terjadi. Ia memutuskan untuk membawa Aaron keluar, berharap udara segar bisa mengusir kecemasan yang mulai menggerogoti pikirannya. Dalam perjalanan ke ruang tamu, Maria merasa seolah langkahnya dipandu oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam tiba, dan Maria terbangun oleh suara halus yang membuatnya gelisah. Aaron terjaga dan mengeluarkan bunyi-bunyi aneh. Ketika Maria memeriksa Aaron, ia terkejut melihat bayinya berusaha mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing yang tidak ia kenal. "Apa yang kau ucapkan sayang?" Ditanyanya, merasakan jantungnya berdebar kencang, bingung antara khawatir dan ingin tahu. Dalam benaknya, Maria berpikir apakah ada yang salah dengan anaknya atau mungkin ia sedang bermimpi aneh. Namun, semakin lama Aaron berbicara, semakin Maria merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa menyelimuti mereka. Dengan cepat, ia menyadari bahwa ini bukan kebetulan, ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh bayi kecilnya. Maria memutuskan untuk mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Aaron, berusaha mengingat semua detail yang membingungkan ini. Saat malam semakin larut, cahaya dari luar jendela mulai meredup, dan Aaron terlelap dengan tenang, meninggalkan Maria dalam kebingungan. Maria merasa terpesona oleh kejadian itu dan berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk mengenai apa yang terjadi. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Maria memejamkan mata dan berharap bahwa keesokan harinya akan memberikan jawaban yang lebih jelas. Keesokan paginya, Maria terbangun dengan perasaan tidak sabar. Ia ingin tahu apakah semua yang terjadi adalah mimpi atau kenyataan. Saat ia meraih Aaron di sampingnya, ia merasakan kehangatan yang menenangkan dan kembali teringat pada kejadian malam sebelumnya. Dalam pikiran Maria, bayangan cahaya yang muncul di mimpinya terasa begitu nyata, seperti pesan yang dikirim dari langit. Ia duduk di tepi ranjang, merenung, dan tiba-tiba melihat cahaya lembut menerangi wajah Aaron, membuatnya tampak lebih bersinar dari biasanya. Melihat itu, Maria merasa seakan-akan bayinya memiliki aura suci yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang istimewa dalam diri Aaron. Tak lama kemudian, Zack datang dan melihat Maria yang tampak terpesona, lalu bertanya tentang apa yang membuatnya begitu terdiam. Maria dengan penuh semangat menceritakan tentang mimpinya dan cahaya yang ia lihat di atas ranjang Aaron semalam. Zack mendengarkan dengan saksama, tetapi ia tetap skeptis, berpikir bahwa mungkin ini hanya imajinasi Maria yang melampaui batas. Namun, saat melihat Aaron yang tertidur pulas, Zack merasakan dorongan untuk mempercayai apa yang diucapkan istrinya. Keduanya pun bersepakat untuk menyelidiki lebih lanjut, berharap menemukan jawaban di balik semua keajaiban yang terjadi di rumah mereka. Ketika Pastor Giovanni datang berkunjung di sore hari, Maria dan Zack merasa lega, berharap ia bisa memberikan pandangan lebih bijaksana tentang situasi mereka. Pastor Giovanni adalah orang yang mereka percayai, selalu memberikan dukungan spiritual dalam setiap langkah hidup mereka. Dengan suasana hangat, mereka menyuguhkan minuman dan menceritakan semua kejadian aneh yang dialami mereka selama beberapa hari terakhir. Setelah mendengarkan cerita mereka, Pastor Giovanni tampak berpikir keras dan merasakan getaran aneh dalam aura Aaron yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengamati Aaron yang tidur tenang di bantal, dan saat itu ia merasakan energi positif yang memancar dari bayi itu. "Ada sesuatu yang luar biasa tentang anak ini," ujar Pastor Giovanni, mengisyaratkan bahwa ia merasakan kekuatan yang lebih tinggi. Maria dan Zack mendengarkan dengan cermat saat pastor menjelaskan bahwa terkadang Tuhan memilih cara-cara yang tidak terduga untuk menyampaikan pesannya. Dalam hati, Maria merasa harapannya semakin menguat, seolah apa yang mereka alami bukanlah sekadar kebetulan.
Pastor Giovanni menyarankan agar mereka mengadakan doa bersama untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Keluarga itu pun sepakat untuk melakukannya, berharap agar kehadiran Tuhan dapat mengatasi rasa ketidakpastian yang menghantui mereka. Malam itu, saat semua orang berkumpul untuk berdoa, Maria merasakan ketegangan dan harapan yang menguar dari setiap sudut ruangan. Mereka semua berdoa dengan khusyuk, berharap agar Tuhan memberikan tanda atau petunjuk atas misteri yang melingkupi Aaron. Tiba-tiba, suara lembut dari Aaron terdengar lagi, lebih jelas dan melengking, mengisi ruangan dengan nuansa spiritual yang menakjubkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kecilnya terasa seperti doa yang dibacakan dengan penuh keyakinan, membangkitkan rasa syukur di hati Maria. Pastor Giovanni tertegun, merasa seolah-olah Aaron sedang berbicara langsung kepada mereka, dan suasana menjadi semakin sakral. Maria dan Zack saling memandang, merasakan keajaiban yang tidak bisa mereka jelaskan, seolah mereka terseret dalam momen magis. Saat itu, cahaya dari lilin yang menyala mulai bergetar, menambah keajaiban yang ada di ruangan tersebut. Semua yang hadir merasakan kehadiran yang kuat, seakan ada sesuatu yang melindungi mereka, membuat mereka merasa aman. Dengan hati yang bergetar, Pastor Giovanni mengangkat tangan dan meminta semua orang untuk bersatu dalam doa, mengakui kehadiran yang luar biasa ini. Dalam keheningan yang mendalam, mereka semua merasakan ikatan yang kuat, dan sebuah kesadaran baru lahir di antara mereka. Keesokan paginya, Zack terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, membuatnya merasa was-was. Ia pergi ke kamar Aaron dan terkejut melihat tanda samar di dahi bayinya, berbentuk setengah bulan yang berkilau lembut. Maria, lihat ini, teriak Zack, dan Maria berlari mendekat, merasa tergerak oleh nada suara suaminya yang penuh keheranan. Ketika Maria melihat tanda itu, ia teringat akan mimpi-mimpi dan penglihatan sebelumnya, perasaan aneh kembali muncul di dalam hatinya. Mereka berdua saling bertukar pandang, merasakan bahwa ini adalah tanda penting yang tidak boleh diabaikan. Dalam kebingungan, Maria merasa campur aduk antara rasa takut dan rasa syukur, ingin tahu apa arti dari tanda ini. Apakah ini mungkin tanda dari Tuhan? Tanya Maria sambil mengangkat tangan untuk menyentuh dahi Aaron dengan lembut. Tanpa disadari, keduanya merasakan getaran kecil saat jari jemari mereka menyentuh kulit halus Aaron, seakan-akan kekuatan dari tanda itu berpindah kepada mereka. Mereka segera memutuskan untuk menghubungi Pastor Giovanni, merasa bahwa mereka perlu berbagi penemuan ini dengan orang yang lebih berpengalaman. Dalam hati, Maria berdoa agar Tuhan memberikan mereka pemahaman tentang apa yang sedang terjadi pada keluarganya. Pastor Giovanni tiba di rumah mereka dengan penuh semangat, membawa beberapa buku dan catatan yang ia kumpulkan dari perpustakaan gereja. Dengan serius, ia menjelaskan bahwa ia akan menyelidiki asal-usul tanda di dahi Aaron dan mencari tahu apakah ada makna lebih dalam dibaliknya. Maria dan Zack merasa cemas, tetapi mereka juga merasa lega memiliki seseorang yang memahami situasi mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian saat pastor membacakan teks-teks kuno yang berkaitan dengan tanda-tanda bayi suci. Bayi seperti Aaron mungkin memiliki tujuan khusus dalam rencana Tuhan. Jelas Pastor Giovanni menegaskan pentingnya memahami makna di balik kejadian ini. Maria merasa hatinya dipenuhi harapan, membayangkan kemungkinan bahwa Aaron memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Namun, Zack tetap skeptis dan mempertanyakan apakah semua ini hanya ilusi atau kebetulan belaka. Pastor Giovanni merasakan ketegangan antara mereka, dan ia berusaha menenangkan Zack dengan menyatakan bahwa iman adalah kunci untuk memahami misteri ini. Mereka menghabiskan sore itu membaca dan mendiskusikan berbagai kemungkinan, menantikan petunjuk dari Tuhan. Malam itu, saat mereka berdoa, Maria merasa semakin dekat dengan cahaya yang melingkupi bayinya, seolah-olah semua akan terungkap pada waktunya. Di tengah kesibukan persiapan baptis Aaron, Zack merasakan keraguan yang semakin mendalam. Ia tidak yakin akan langkah yang mereka ambil. Apakah kita melakukan hal yang benar? Ditanyanya pada Maria. Suaranya bergetar, mencerminkan ketidakpastian di dalam hatinya. Maria berusaha meyakinkannya. Kita harus percaya, Zack, ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Namun, ketakutan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika mereka berdoa, Aaron tiba-tiba terbangun dan berteriak, menarik perhatian mereka dengan suara yang menggema. Apa yang kau inginkan sayang? Bertanya Maria dengan lembut, namun Aaron hanya tersenyum dan meraih tangan Maria. Dalam momen itu, Maria merasakan kembali getaran yang familiar, seakan-akan Aaron sedang memberi mereka tanda untuk tetap bersyukur. Zack, di sisi lain, merasa semakin bingung dan tidak yakin apakah mereka benar-benar siap untuk apapun yang akan terjadi. Mereka duduk bersama di ruang tamu, dikelilingi oleh kesunyian malam,
berpikir tentang apa yang akan terjadi saat baptis dilaksanakan. Dalam kegelapan, harapan dan keraguan berbaur, membuat mereka merenungkan makna kehidupan dan iman mereka. Setelah banyak perdebatan, Pastor Giovanni mengusulkan agar Aaron segera dibaptis, demi keselamatan dan kesejahteraannya. Zack merasa berat untuk menerima keputusan ini, tetapi Maria dengan tegas menyetujui saran pastor, merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Keluarga itu merencanakan baptis di gereja, mengundang seluruh jemaat, dan membuat persiapan yang matang untuk acara tersebut. Suasana di rumah semakin tegang. Setiap anggota keluarga merasakan dorongan untuk bertindak, meski ada rasa takut yang menyelimuti hati mereka. Maria berdoa tanpa henti, berharap agar Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani hari yang penting ini. Saat menjelang malam, Aaron tiba-tiba menangis keras, suaranya seolah mengundang perhatian seluruh rumah. Maria dan Zack berusaha menenangkannya, tetapi semakin mereka berusaha, semakin keras tangisan Aaron terdengar. Ada sesuatu yang tidak beres, gumam Zack, merasa gelisah dan meragukan keputusan mereka untuk mengadakan baptis. Maria, meskipun merasa cemas, percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Mereka pun menantikan hari baptis dengan penuh harapan, tetapi ketegangan di udara semakin terasa, menambah rasa penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi hari baptis tiba, dan suasana gereja dipenuhi oleh jemaat yang datang dengan wajah penuh harapan dan rasa ingin tahu. Maria dan Zack merasa tertekan, menyaksikan orang-orang berkumpul untuk menyaksikan momen sakral ini, sementara hati mereka dipenuhi keraguan. Pastor Giovanni berdiri di depan altar, bersiap untuk memimpin upacara, namun ia merasakan ketegangan di antara jemaat. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini? Bisik seorang anggota jemaat, membuat suasana semakin mencekam. Maria merasakan pandangan penuh harap dan skeptis dari orang-orang di sekitarnya, dan ini semakin membuatnya cemas. Dengan hati yang bergetar, Maria mengangkat Aaron ke pelukan, berharap keajaiban akan terjadi saat baptis dimulai. Saat Pastor Giovanni mulai membaca doa, Aaron tiba-tiba menatap langsung ke arah altar, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan. Tiba-tiba, suara Aaron menggema di dalam gereja, melafalkan kalimat yang penuh makna dan rasa hormat. Semua jemaat terdiam, terpesona oleh suara lembut namun kuat yang keluar dari mulut bayi itu, mengisi ruangan dengan getaran spiritual. Dalam sekejap, suasana gereja berubah, dan semua orang merasakan kehadiran yang tidak dapat mereka jelaskan. Setelah baptis, suasana gereja tetap hening, membiarkan semua orang merenungkan kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Maria dan Zack merasa seakan-akan mereka baru saja mengalami pengalaman mistis yang mengubah hidup mereka selamanya. Pastor Giovanni, masih terpesona, mengumpulkan semua orang untuk berbagi pengalaman dan refleksi tentang momen tersebut. Satu persatu, jemaat mulai berbicara, mengungkapkan perasaan mereka terhadap apa yang telah terjadi di dalam gereja. Saya merasa seperti telah melihat sesuatu yang sakral, ujar seorang ibu, air matanya mengalir saat ia mengingat momen tersebut. Kegembiraan dan keheranan bercampur aduk di antara mereka, menciptakan atmosfer yang penuh dengan energi positif. Maria dan Zack saling bertukar pandang, merasakan ikatan yang semakin kuat dengan setiap orang yang hadir. Dalam pertemuan itu, Pastor Giovanni mengajak semua orang untuk berdoa dan bersyukur atas keajaiban yang baru saja terjadi. Saat doa dimulai, Maria merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, seakan Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya. Momen itu mengubah hidup mereka, memberikan harapan baru, dan membuka jalan untuk perjalanan spiritual yang lebih dalam. Malam itu, Maria tidak bisa tidur. Ia terus merenungkan semua kejadian yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Dalam pikirannya, bayangan cahaya yang muncul di atas altar dan suara Aaron yang menggema terus berputar, membuatnya terpesona. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Maria pada dirinya sendiri, merasa ada kekuatan yang lebih besar yang beroperasi di sekitarnya. Saat pagi tiba, Maria melihat cahaya lembut menerangi gereja, seolah menyambut kedatangan mereka. Para jemaat mulai berdatangan, dan suasana di gereja terasa lebih sakral dibandingkan sebelumnya. Pastor Giovanni memimpin ibadah dengan penuh semangat, mengajak semua orang untuk bersyukur atas pengalaman luar biasa yang mereka alami. Maria merasa haru, melihat wajah-wajah penuh kebahagiaan dan harapan di sekitar mereka. Setiap orang mulai menceritakan pengalamannya, menjadikan gereja sebagai tempat refleksi dan penerimaan. Dalam momen itu, Maria menyadari bahwa kehadiran Aaron telah mengubah hidup mereka dan juga hidup banyak orang di sekitarnya. Dengan penuh rasa syukur, Maria berdoa agar cahaya ini terus bersinar dalam kehidupan mereka dan membawa berkah bagi semua. Saat hari baptis mendekat,
Maria dan Zack merasa suasana di rumah mereka semakin tegang, tetapi penuh harapan. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya, dari pakaian Aaron hingga makanan yang akan disajikan kepada para jemaat setelah upacara. Maria merasa bahwa acara ini bukan hanya sekadar baptis, tetapi juga sebagai pembuka jalan untuk menyebarkan kebaikan dan cinta. Semua jemaat berkumpul dengan semangat, menciptakan atmosfer kebersamaan yang hangat dan menyenangkan. Pastor Giovanni menyiapkan altar, dan aura spiritual terasa semakin kuat saat ia berdoa sebelum upacara dimulai. Maria dan Zack mengamati Aaron dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa putra mereka adalah anugerah dari Tuhan. Saat prosesi baptis dimulai, semua orang berdiri dan menyaksikan dengan harapan dan iman yang mendalam. Ketika air baptis dituangkan ke kepala Aaron, ketegangan di udara terasa, seakan seluruh dunia berhenti sejenak. Suara air mengalir mengisi gereja, dan semua mata tertuju pada Aaron, menunggu momen yang penuh makna ini. Maria merasakan jantungnya berdebar, berharap agar acara ini membawa berkah dan pengertian baru bagi semua yang hadir. Pastor Giovanni mulai membaca doa, suaranya bergetar dalam keheningan gereja, membuat semua jemaat terhanyut dalam suasana sakral. Kami berkumpul di sini untuk membaptis bayi ini, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya, ucapnya penuh keyakinan. Maria dan Zack saling menggenggam tangan, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka, seakan-akan dunia mereka akan berubah selamanya. Saat air baptis dituangkan ke kepala Aaron, tiba-tiba Aaron berteriak dengan suara yang nyaring, Allahu Akbar, dan suara itu menggema di seluruh ruangan. Semua jemaat terdiam sejenak, terpana oleh kejadian yang tidak terduga, seolah-olah waktu berhenti di sana. Maria merasa jantungnya berdegup kencang, terkejut namun juga penuh kebahagiaan, menyadari bahwa ini adalah momen luar biasa. Pastor Giovanni menatap Aaron dengan takjub, merasa seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar yang sedang beroperasi di sekeliling mereka. Suasana gereja yang hening berubah menjadi penuh keajaiban, dengan setiap jemaat merasakan kehadiran yang kuat dan sakral. Maria mengeluarkan air mata bahagia, merasakan bahwa mereka sedang berada dalam perjalanan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berdoa agar Aaron selalu dilindungi dan dipandu oleh cahaya Tuhan. Setelah Aaron mengucapkan kalimat sakral, suasana di dalam gereja menjadi semakin intens, membangkitkan emosi dalam diri setiap jemaat. Banyak yang mulai menangis, merasakan kebangkitan spiritual yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pastor Giovanni, dengan suara bergetar, meminta semua orang untuk bersatu dalam doa, mengikuti jejak ucapan bayi itu. Marilah kita bersyukur dan mengakui kehadiran Tuhan di tengah kita, ujarnya, membuat jemaat semakin terhanyut dalam suasana. Saat doa dipanjatkan, Maria dan Zack merasakan cinta dan kedamaian yang meluap, seolah-olah mereka dikelilingi oleh cahaya suci. Aaron, yang kini terdiam, tampak seperti bayi biasa, tetapi semua orang tahu bahwa ia telah menyampaikan sesuatu yang sangat istimewa. Dalam kebisingan doa dan tangis haru, Maria menyadari bahwa hidupnya dan hidup banyak orang telah berubah selamanya. Jemaat saling berpelukan, berbagi kebahagiaan dan rasa syukur atas keajaiban yang baru saja mereka alami. Momen itu membangkitkan semangat baru di dalam hati setiap orang, memberi harapan bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Maria dan Zack saling menatap, merasakan kekuatan iman yang terlahir kembali di antara mereka, menguatkan keputusan untuk terus menjalani hidup dalam cahaya Tuhan. Setelah ucapan Aaron, gereja terasa seperti tempat suci yang dipenuhi dengan energi positif dan kasih sayang. Jemaat masih terdiam, terpesona oleh keajaiban yang baru saja terjadi, dan Pastor Giovanni merasa tergerak untuk berbagi pesan dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita telah menyaksikan keajaiban, ucapnya, suaranya penuh semangat, anak ini adalah lambang harapan dan hidayah. Setiap orang di gereja merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepada mereka. Maria merasa air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, menyadari betapa besar kasih sayang Tuhan kepada mereka. Ketika Pastor Giovanni melanjutkan doa syukur, Maria dan Zack merasakan pengharapan baru untuk masa depan. Tanda-tanda cahaya dan keajaiban mulai muncul di dalam hati setiap orang yang hadir, mempersatukan mereka dalam satu tujuan. Mereka semua menyadari bahwa momen ini bukan hanya untuk Aaron, tetapi juga untuk mereka yang mencari jalan spiritual baru. Dalam keheningan yang mendalam, Maria berdoa agar semua orang yang hadir dapat merasakan cinta dan rahmat Tuhan. Dan saat itu, mereka semua bersatu dalam satu hati, menyanyikan pujian bagi Tuhan yang telah memberikan hidayah melalui seorang bayi kecil. Keesokan harinya, suasana gereja masih terasa hangat, dengan semua orang merasakan dampak luar biasa dari peristiwa kemarin.
Pastor Giovanni mengundang semua jemaat untuk kembali berkumpul, kali ini untuk membahas langkah-langkah ke depan setelah peristiwa yang menakjubkan. Maria dan Zack merasa terinspirasi, dan semangat baru mengalir dalam diri mereka saat mereka menghadapi jemaat yang antusias. Kita semua telah melihat dan merasakan hidayah, kata Pastor Giovanni, dan sekarang saatnya bagi kita untuk menyebarkan cinta dan kebaikan. Setiap orang mulai berbicara tentang pengalaman mereka, berbagi cerita bagaimana kehidupan mereka telah berubah setelah momen itu. Maria merasa bangga melihat banyak orang yang tergerak untuk mengikuti jejak Aaron dan bersyahadat. Banyak jemaat yang mengaku merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasa seperti baru dilahirkan kembali setelah melihat keajaiban tersebut. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan, beberapa anggota jemaat mulai merencanakan kelas pembelajaran agama untuk memperdalam iman mereka. Mereka semua sepakat untuk menjalani hidup dengan lebih baik, berusaha menjadi teladan bagi sesama dan menyebarkan pesan kasih sayang. Dengan hati yang bergetar, Maria berdoa agar cahaya ini terus menyala dalam kehidupan mereka, membawa kebaikan dan harapan bagi semua. Setelah semua kegembiraan dan keajaiban, Aaron kembali menjadi bayi biasa, tidur dengan tenang di pelukan Maria. Maria merasa tenang, menyaksikan putranya yang polos, tetapi ia tahu bahwa Aaron adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dalam hatinya, ia berdoa agar putranya tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Zack, yang awalnya ragu, kini merasakan damai yang sama, yakin bahwa mereka telah melakukan yang benar untuk keluarga mereka. Setiap kali melihat Aaron, mereka berdua merasa bersyukur atas kehadiran cahaya dalam hidup mereka. Kehidupan mereka berlanjut, tetapi suasana di rumah terasa berbeda. Ada perasaan penuh harapan yang melingkupi setiap aktivitas mereka. Mereka mulai mengajak tetangga dan teman-teman untuk bergabung dalam pertemuan spiritual di rumah mereka. Satu persatu, orang-orang mulai berdatangan, tertarik oleh keajaiban yang terjadi dalam hidup Maria dan Zack. Dalam setiap pertemuan, mereka berbagi cinta dan ajaran kebaikan, menyebarkan cahaya yang didapat dari pengalaman luar biasa tersebut. Maria dan Zack merasa bahwa kehidupan mereka kini memiliki tujuan yang lebih besar, dan mereka berkomitmen untuk terus menyebarkan cinta dan kebahagiaan. Dengan bertambahnya jemaat yang bersyahadat, Pastor Giovanni memutuskan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tetapi kebanyakan menerima dengan lapang dada, menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Maria dan Zack bersemangat menyaksikan perubahan ini, mereka merasa seperti bagian dari sesuatu yang sangat berarti. Dalam proses transformasi, gereja mulai didekorasi dengan ornamen-ornamen yang mencerminkan keindahan Islam. Jemaat bekerja sama, saling bahu-membahu dalam membangun masjid yang baru dengan penuh cinta dan semangat. Selama waktu itu, banyak orang datang untuk belajar tentang Islam dan ajaran kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maria merasa terinspirasi saat melihat banyak orang yang sebelumnya skeptis kini mulai memahami dan menerima ajaran Islam. Dalam setiap pertemuan, mereka berbagi kisah dan pengalaman, memperkuat ikatan satu sama lain dalam cinta dan kepercayaan. Kehidupan baru sebagai masjid membawa banyak berkah, dan suasana penuh kasih menyelimuti setiap aktivitas di dalamnya. Dengan rasa syukur, Maria berdoa agar masjid ini menjadi tempat yang aman bagi semua, membawa kedamaian dan cinta. Pada hari terakhir mereka merayakan perubahannya, masjid yang baru mulai menerima kunjungan dari masyarakat sekitar. Maria dan Zack menyambut semua orang dengan senyuman, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap dalam hati mereka. Banyak dari mereka yang datang ingin tahu tentang apa yang terjadi di gereja yang kini menjadi masjid ini. Setiap pengunjung diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang Aaron dan keajaiban yang telah terjadi. Maria merasa bangga ketika banyak orang terinspirasi oleh cerita mereka dan mulai bertanya tentang Islam. Dalam suasana yang akrab, mereka menjelaskan ajaran Islam dan pentingnya kasih sayang serta kebaikan kepada sesama. Jemaat yang dulu adalah gereja kini menyatu, membentuk komunitas yang kuat dan saling mendukung. Melihat semua orang berkumpul, Maria merasa bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dengan semangat yang membara, Maria dan Zack berkomitmen untuk terus menyebarkan cinta dan kedamaian kepada semua orang. Di penghujung hari, mereka berdoa bersama, bersyukur atas setiap momen yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Setelah momen luar biasa itu, semakin banyak orang yang tertarik untuk bersyahadat, merasakan panggilan dalam hati mereka. Maria dan Zack menjadi saksi bagi banyaknya jiwa yang merasakan hidayah dan mencari jalan kebenaran. Di masjid yang baru, sebuah upacara syahadat diadakan, dan suasana dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Pastor Giovanni, kini Muhammad Giovanni, memimpin upacara dengan penuh semangat,
membagikan pengalaman dan hikmah yang diperoleh. Maria melihat orang-orang baru dengan air mata bahagia, merasa terharu oleh perjalanan yang telah mereka jalani. Setiap orang yang bersyahadat merasakan kedamaian yang mendalam, seolah beban hidup mereka terangkat. Dalam momen tersebut, Maria menyadari bahwa Aaron adalah cahaya yang telah membawa mereka semua menuju kebenaran. Mereka saling berpelukan, berbagi kebahagiaan dan cinta dalam momen yang penuh berkat ini. Maria dan Zack merasakan panggilan untuk membantu orang-orang baru belajar tentang agama dan memperdalam iman mereka. Dengan penuh cinta, mereka berkomitmen untuk menjadi pemandu bagi orang-orang yang baru memeluk Islam, menyebarkan kasih dan harapan. Suatu hari, saat semua orang berkumpul, Aaron tiba-tiba bangun dan mulai berbicara, membuat semua orang terhenyak. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang tenang," dan setiap kata terasa penuh makna. Semua orang yang mendengarkan merasa tergetar, seolah pesan itu ditujukan langsung kepada mereka. Maria dan Zack tidak bisa menahan air mata, merasakan bahwa Aaron telah menjadi jembatan antara dunia dan Tuhan. Pesan itu menyentuh hati setiap orang, mengingatkan mereka akan pentingnya iman dan ketenangan dalam hidup. Pastor Giovanni, kini Muhammad Giovanni, mengajak semua untuk merenungkan makna dari ucapan bayi itu. Dalam keheningan, mereka semua berdoa, berharap agar pesan itu membimbing mereka dalam perjalanan spiritual mereka. Maria merasa beruntung, mengetahui bahwa putranya adalah sumber cahaya dan kasih sayang bagi banyak orang. Mereka semua sepakat untuk menjalani hidup dengan lebih baik, menyebarkan kebaikan dan cinta kepada sesama. Dan saat itu, Aaron kembali tertidur, tetapi cahaya dalam hati setiap orang semakin terang, mengingatkan mereka akan hidayah yang telah datang. Dengan transformasi gereja menjadi masjid, Maria dan Zack merasakan suasana baru yang penuh harapan dan cinta. Masjid itu kini menjadi pusat kegiatan spiritual, tempat berkumpulnya orang-orang yang saling mendukung. Setiap minggu, mereka mengadakan kelas pembelajaran agama, memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk belajar tentang Islam. Maria merasa bangga melihat banyak orang baru yang datang untuk belajar dan mengenal ajaran Islam. Mereka berbagi kisah tentang Aaron dan keajaiban yang terjadi, menciptakan ikatan yang kuat di antara semua anggota komunitas. Dalam setiap kelas, Maria dan Zack mendorong orang-orang untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Suasana masjid dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, menjadikannya tempat yang aman bagi semua. Maria berdoa agar masjid ini terus menjadi sumber cahaya dan harapan bagi setiap jiwa yang datang. Dengan cinta yang mengalir, mereka bersama-sama menyebarkan pesan damai kepada seluruh dunia. Dalam hati mereka, semua orang tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang baru, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Suatu ketika, Maria dan Zack memutuskan untuk mengundang seorang ulama untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan komunitas baru mereka. Ulama itu datang dengan penuh semangat, siap untuk berbagi pengetahuan dan hikmah yang telah ia pelajari. Semua orang berkumpul dengan rasa ingin tahu, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut ulama tersebut. Maria merasa terinspirasi, menyaksikan bagaimana ulama itu mampu menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang sederhana namun mendalam. Setiap pernyataan ulama membuat jemaat semakin paham dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Dalam diskusi yang hangat, mereka membahas tema-tema penting dalam hidup, seperti kasih sayang, keadilan, dan persatuan. Maria merasakan energi positif mengalir di antara mereka, memperkuat ikatan komunitas yang telah terbangun. Dengan penuh semangat, ulama itu mendorong setiap orang untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir pertemuan, Maria merasa puas melihat banyak orang yang tergerak untuk berbuat lebih baik. Dalam hati, ia berdoa agar semua orang dapat terus mengingat pesan-pesan bijak yang telah disampaikan. Setelah semua kejadian yang luar biasa, Maria memutuskan untuk berbicara di depan komunitas tentang perjalanan spiritualnya. Ia merasa bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk berbagi pengalaman yang telah mengubah hidupnya dan keluarganya. Dengan suara bergetar, Maria menceritakan tentang mimpinya, cahaya yang dilihatnya, dan bagaimana semuanya bermula dari Aaron. Jemaat mendengarkan dengan seksama, merasakan ketulusan dan kedalaman perasaannya. Saya percaya bahwa Aaron adalah cahaya yang diturunkan Tuhan untuk membimbing kita, ujarnya, mengundang keharuan di hati setiap orang. Dalam setiap kata, Maria menunjukkan betapa besar kekuatan iman dan keinginan untuk berubah. Banyak orang mulai menangis, terharu oleh ketulusan yang disampaikan Maria, merasakan hidayah yang sama dalam hati mereka. Maria berdoa agar semua yang mendengarkan bisa menemukan cahaya dalam diri mereka sendiri, seperti yang telah dia temukan.
Setelah selesai berbicara, semua orang memberi aplaus, memberi penghormatan kepada perjalanan spiritual Maria. Dalam momen itu, Maria merasakan kebahagiaan yang mendalam, menyadari bahwa mereka semua adalah bagian dari perjalanan ini bersama-sama. Setelah pengakuan Maria, semakin banyak orang yang tergerak untuk bersyahadat, merasakan panggilan dalam hati mereka. Mereka berkumpul di masjid, siap untuk mengucapkan kalimat syahadat dan memulai kehidupan baru. Pastor Giovanni memimpin upacara, sambil mengingatkan semua orang tentang arti dan pentingnya iman. Dengan penuh semangat, mereka mengangkat tangan dan mengucapkan syahadat, merasakan cinta yang menyatu di antara mereka. Maria dan Zack berdiri di depan, menyaksikan betapa banyaknya jiwa yang dipenuhi harapan dan keyakinan baru. Dalam setiap hati, mereka merasakan kekuatan hidayah yang mengalir, memberi semangat baru untuk menjalani hidup. Suasana masjid dipenuhi dengan tawa dan tangis bahagia, menciptakan kenangan indah bagi setiap orang yang hadir. Maria merasa terharu melihat perjalanan setiap orang yang telah memutuskan untuk memilih jalan kebenaran. Dalam hati, ia berdoa agar masjid ini terus menjadi tempat yang aman bagi semua yang mencari hidayah. Dengan penuh rasa syukur, mereka merayakan hari itu sebagai hari penuh berkat, membawa kebahagiaan bagi komunitas. Setelah semua kejadian luar biasa, Maria merasakan ketenangan yang mendalam di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual ini tidak hanya untuk Aaron, tetapi juga untuk seluruh komunitas yang terlibat. Zack, yang awalnya skeptis, kini merasa percaya diri dan berkomitmen untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Mereka mulai mengatur kelas untuk membantu orang-orang baru memahami ajaran Islam dan memperdalam iman mereka. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk berbagi cerita, mendengarkan pengalaman satu sama lain, dan saling mendukung. Maria merasa bangga melihat bagaimana komunitas itu tumbuh, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Dalam setiap kelas, mereka berfokus pada nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan persatuan yang menjadi dasar ajaran Islam. Maria dan Zack berusaha keras untuk menjadi teladan bagi orang lain, menjalani hidup dengan penuh cinta dan integritas. Dalam doa mereka berdoa agar setiap orang yang hadir merasa diterima dan dicintai. Dengan penuh harapan, Maria yakin bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan cahaya hidayah akan terus bersinar di masa depan. Setelah beberapa bulan, gereja yang telah menjadi masjid menjadi pusat kegiatan spiritual bagi masyarakat sekitar. Banyak orang dari berbagai latar belakang datang untuk belajar dan berbagi pengalaman mereka. Maria dan Zack merasa bangga menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi. Setiap minggu, masjid dipenuhi dengan kegiatan, dari pengajian hingga acara sosial untuk mempererat hubungan antar jemaat. Maria melihat betapa pentingnya peran masjid dalam membawa kedamaian dan harapan bagi semua orang. Setiap kali mereka mengadakan acara, semua orang merasa terhubung, memperkuat ikatan kasih sayang yang ada. Maria berdoa agar masjid ini terus menjadi tempat yang aman bagi setiap orang yang mencari kedamaian. Dalam hati, ia yakin bahwa Aaron adalah cahaya yang telah membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Melihat semua orang berkumpul, Maria merasa bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dengan rasa syukur, mereka terus berdoa agar masjid ini menjadi sumber cahaya dan kasih sayang bagi semua yang datang. Pada hari terakhir perayaan, masjid dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan, membawa rasa syukur bagi setiap orang yang hadir. Maria dan Zack merasa terharu melihat bagaimana komunitas telah tumbuh dan berkembang menjadi keluarga besar. Mereka mengundang semua orang untuk berkumpul dan merayakan perjalanan spiritual yang telah mereka jalani bersama. Selama perayaan, setiap orang berbagi cerita tentang bagaimana mereka merasakan hidayah melalui pengalaman Aaron. Dalam suasana yang penuh cinta, mereka menyaksikan betapa pentingnya memiliki komunitas yang saling mendukung. Maria merasa bersyukur atas setiap momen yang telah membawa mereka ke titik ini, merasakan cinta yang melimpah di sekelilingnya. Dalam hati, ia berdoa agar semua orang yang telah bersyahadat tetap kuat dalam iman dan terus menyebarkan cinta. Saat malam tiba, mereka mengakhiri perayaan dengan doa bersama, berharap agar setiap orang terus merasa diterima dan dicintai. Dengan penuh harapan, mereka berkomitmen untuk terus menjalani hidup dengan nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan. Di penghujung hari, Maria merasa bahwa mereka telah menciptakan sebuah warisan yang akan terus bersinar dalam hati banyak orang. Dengan semua perubahan yang terjadi, Aaron tumbuh menjadi anak yang membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi semua orang. Maria dan Zack melihat bagaimana kehadiran Aaron telah mengubah hidup mereka dan hidup banyak orang di sekitarnya. Setiap kali mereka berkumpul, Aaron menjadi pusat perhatian, dengan senyuman yang memancarkan kasih sayang.
Masyarakat mulai mengenali Aaron sebagai bayi syahadat, lambang harapan dan cinta di tengah mereka. Dalam setiap langkahnya, Aaron membawa cahaya dan kebaikan, menyentuh hati setiap orang yang ditemuinya. Maria merasa bangga melihat anaknya tumbuh dengan cinta dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Mereka terus berbagi pengalaman dan menyebarkan pesan damai kepada setiap orang yang datang ke masjid. Dalam setiap pertemuan, Aaron menjadi pengingat akan keajaiban yang terjadi dalam hidup mereka. Maria dan Zack berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan spiritual komunitas dan memperkuat ikatan kasih sayang. Dengan hati yang penuh syukur, mereka yakin bahwa cahaya ini akan terus bersinar, membawa kedamaian dan harapan bagi banyak generasi yang akan datang.